Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eva Fitria. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari trigger dan contoh pemrogramannya. Ini adalah tugas UAS yang ketiga. Yang pertama, trigger itu ialah sejenis prosedur yang otomatis dieksekusi atau dipicu oleh peristiwa tertentu, yaitu ada tiga peristiwa tertentu, yaitu ada penyisipan, yaitu insert, yang kedua adalah pembaruan, yaitu update, dan yang terakhir ialah penghapusan, yaitu delete dari masing-masing table. Trigger ini dapat digunakan untuk menjalankan logika bisnis khusus atau mengamankan data. Nah, di sini kita diawali dengan membuat 3 table. Yang pertama itu adalah table produk. Nah, table ini kita gunakan untuk menentukan ada apa aja sih yang produk yang kita akan masukkan. Nah, di sini saya sudah ada contoh 2 produk ya di sini ya. Ada samyang dan pasta. Nah, yang kedua itu kita ada table transaksi. Table transaksi ini kita gunakan untuk mengelola transaksi pada setiap produk. Jadi kalau kita misalkan mempunyai produk samyang ini ada 10 pieces. Nah, kita jual 5. Nah, di situ ada ada transaksinya. Ada bukti transaksinya kalau kita menjual 5 dan sisanya pun ada buktinya. Nah, yang terakhir yaitu ada table produk log. Nah, pokoknya apapun setiap yang kita lakukan pada table produk dan transaksi akan dibaca oleh table produk log ini. Table produk log ini tuh semacam history atau library-nya kegiatan transaksi dan menambah produk, menghapus produk, bahkan mengubah produk yang sudah kita berikan di table sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu soal pemrogramannya. Pertama, di sini ada table produk ya. Di sini ada 4 kolam nanti yang masing-masing kolam bernama ID produk, nama produk, harga, dan stok barang, dan beserta database-nya yaitu ada in, varchar, in. Nah, di sini ID produknya itu ada primary key, yang berarti primary key itu kombinasi yang unik. Nah, di sini seperti biasa pembuatan table sebelumnya, insert into table produk, ID produk, nama produk, harga, stok, dan produk. Di sini kita masukkan produk-produknya. Di sini saya mencontohkan 2 produk dulu. Nah, lalu di sini kita membuat create sequence-nya table product sequence. Di sini kita membuat sebuah urutan yang kita namakan table product sequence. Lalu ada juga berikutnya create on or replace trigger. Create or replace trigger ini membantu atau menggantikan trigger dengan nama tertentu. Table product on insert, nama trigger yang diciptakan atau diperbaharui. Lalu ada before insert on table product, ini menentukan bahwa trigger ini akan dijalankan sebelum operasi insert dilakukan pada table product. Untuk program ini, trigger ini jadi trigger ini tuh setiap kali menyisipkan data baru ke dalam table produk, nilai ID produk akan diisi secara otomatis oleh nilai unik yang tadi, yaitu primary key dari urutan table produk sequence ini. Nah, berikutnya kita membuat table transaksi. Sama seperti membuat table yang di atas, yaitu ada ID transaksi, ID produk, jumlah, total, dan tanggal. Nah, sama juga di sini kita menyisipkan data. Yang pertama yaitu 201 3000 to date. Nanti
jadi ada contoh tanggalnya nanti. Lalu kita create lagi sequence-nya, kita membuat lagi urutannya dengan nama table transaksi sequence. Lalu kita create lagi or replace trigger table transaksi on insert. Nah, di sini secara garis besar pokoknya kita menyisipkan data baru ke dalam table transaksi. Masih sama seperti yang di atas. Nah, yang terakhir ini kita membuat table product log. Membuat table product log ini sama seperti yang atas, ada ID log, keterangan, waktu, nama produk, harga, stok produk. Di sini ada banyak dengan database yang berbeda-beda. Ada waktu menggunakan dat, ada harga menggunakan in, dan ID log menggunakan primary key lagi. Nah, kita di sini tuh membuat trigger dengan nama table product log on insert. Trigger ini akan dieksekusi sebelum data baru dimasukkan. Ada before-nya di sini. Ke dalam table product log, setiap kali ada penambahan data atau pengurangan data atau pengubahan data, trigger ini akan mengeksekusi suatu tindakan yang seperti tadi. Memang trigger ini digunakan sebagai library atau history sebuah tindakan dari table-table sebelumnya. Mari kita coba jalankan terlebih dahulu satu persatu untuk membuat tabelnya. Pertama kita membuat create table produk. Nah, di sini nanti ada notifikasi seperti ini, table produk create. Kita masukkan datanya, yaitu ada Samyang dan pasta. Nah, nanti keluar seperti ini lagi, Samyang dan pasta. Lalu kita membuat urutan table produk desain triggernya. Kita jalankan. Nah, nanti ada notifikasi seperti ini, sequence table product sequence create. Lalu ada create or replace, mari kita jalankan. Nah, trigger table product on insert complete. Nah, ini tadi membuat table yang pertama, yaitu membuat table produk. Lalu yang kedua kita mencoba membuat table transaksi. Mari kita jalankan seperti yang di atas. Table transaksi create, lalu kita masukkan datanya pertama. Nah, one row insert ini sudah sudah masuk. Lalu kita buat lagi, kita jalankan create sequence transaksi sequence-nya. Nah, sini sequence table transaksi sequence create. Kita jalankan lagi. Trigger table transaksi on insert complete. Yang terakhir, mari kita jalankan membuat table produk log. Maaf. Nah, nanti ada table produk log create. Nah, di sini kita jalankan lagi untuk create sequence-nya, table produk log sequence. Create-nya kita jalankan lagi. Nah, di sini udah ada trigger table produk log on insert complete. Nah, jadi semuanya ini tabelnya ada table produk log, table transaksi, dan table produk ini sudah bisa atau sudah mampu kita buat, sudah di create semua, dan alhamdulillah tidak ada yang error.
Nanti selanjutnya kita akan mencoba program untuk menambahkan produk melalui trigger, untuk mengubah suatu produk melalui trigger juga, dan untuk menghapus produk melalui program trigger juga. Nah, berikutnya kita akan mencoba menambah produk dengan menggunakan program trigger. Sini saya menamakan triggernya itu trigger produk log data baru. Sini saya menggunakan baru. Setiap kali data baru dimasukkan ke dalam tabel produk, trigger ini akan dieksekusi. Nah, dengan memakai after insert ini. After insert ini ditetapkan setelah peristiwa insert pada tabel produk. Lalu tabel data yang baru dimasukkan akan dieksekusi oleh trigger berikut yang ini. Nah, untuk dari bagian dan end-nya, di sini tuh berisi perintah SQL untuk memasukkan data baru ke dalam tabel produk log. Data yang dimasukkan ini mencakup keterangan tambahan data, lalu ada sysdate atau waktu saat ini, lalu kita menambahkan new, yaitu yang berarti baru dari data ini. Ya, seperti trigger pada umumnya ada 3 peristiwa, yaitu ada penyisipan, pembaharuan, dan pendeletan, yaitu ada insert, update, dan delete. Nah, di sini kita pertama memakai insert dulu penyisipan atau data baru yang disisipkan gitu. Seperti ini. Lalu nanti kalau kita jalankan, nanti akan keluar seperti ini. Notifikasi seperti ini, trigger produk load data complete. Nah, nanti lalu kita akan buka warung kita. Di sini saya namakan PLSQL ini datanya warung kita buka, lalu kita ke table atau filtered, lalu kita scroll ke bawah hingga menemukan yaitu table produk. Nah, lalu kita ke table produk. Nah, di sini saya sudah menambahkan tabelnya dengan menggunakan ini plus ini. Lalu di sini saya masukkan yang tadi itu ada Ciki dan harganya 2000 dan stok produknya 50. Nah, setelah ditulis ini semua, nanti kalian akan mengetik ini nih yang ada seperti tabung yang ada checklistnya hijau. Nanti akan keluar membuat sendiri tabelnya seperti ini. Karena saya sudah buat, saya ingin menghapusnya. Nah, jadi seperti ini saja nanti hasilnya. Nah, lalu yang kedua itu kita ada ubah suatu produk. Nah, di sini untuk mengubah suatu produk ini ada yang berbeda dari yang tadi untuk menambahkan produk baru. Di sini kita ditetapkan oleh peristiwa update. Jadi setiap kali data diubah dalam tabel produk, trigger ini akan dieksekusi. Jadi misalnya kalau kita tadi udah udah nginput nih data yang baru, tapi ternyata kita salah nih namain data, kita pakai aja update. Nah, badannya masih sama, tetapi untuk perintah ini untuk memasukkan data ke dalam tabel produk log. Data yang dimasukkan ini serupa dengan trigger sebelumnya, namun keterangan yang ditetapkan berbeda, yaitu dari ubah data. Nah, kalau yang pertama tadi kan tambah data, kalau yang kedua ini ubah data. Yang berbeda ini ubah data dan update.
di sini. Nah, mari sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini ada trigger produk lock DT ubah komplit. Di sini ada notifikasi seperti itu. Lalu kita balik lagi ke table produk. Nah, di sini kan ada ciki nih. Kita mau ubah, kita tinggal ketik ini. Kita namakan, kita contoh Citos dengan ini harga 1000, ininya 100. Nah, udah begini. Lalu sama lagi seperti yang pertama, kita tambahkan data, kita kita ketik ini. Nah, di sini ada notifikasi commit successful. Nah, di sini akan berubah kan, jadi yang tadinya adalah ciki menjadi citos, yang tadinya harga 2000 menjadi 1000, dan yang tadinya stoknya hanya 50 menjadi 100. Nah, di sini sudah untuk mengubah data di dalam table table produk. Nah, di sini yang ketiga yaitu ialah menghapus produk atau menghapus data produk. Awalnya masih sama, create or replace trigger produk lock data. Di sini saya namakan dihapus karena memang dihapus. Nah, yang berbeda di sini tadi ada after insert dan after update. Di sini ada after delete dari table produk. Jadi setiap kali kita datanya dihapus dari table produk, trigger ini akan dieksekusi atau jalan seperti yang tadi. Nah, dengan bodinya ini sama dengan update. Namun di sini ada yang berbeda, yaitu hapus data. Nah, di sini ada yang beda juga ya, dengan yang sebelumnya adalah new. Di sini kita gantikan sebagai old, yaitu lama. Mari kita jalankan. Kita coba jalankan. And jalan. Nah, ada notifikasi seperti ini lagi. Trigger produk lock, data hapus komplit. Lalu kita kembali lagi ke table produk. Nah, di sini kan ada 3 table. Ada 3 table ini, kita pilih yang ini. Kita drag ya. Kita tekan kiri, lalu kita geser ke kanan. Lalu kan ini ada silang merah. Sini kita silang. Nah, habis kita silang, kita ketik lagi yang ada checklist hijaunya. Dan voila. Produk yang tadi yaitu Citos itu sudah hilang. Sudah hilang dari table yang kita buat, ada 2 produk ini. Nah, itu tadi dari menghapus dari table produk ya. Mau menghapus, menambah dan mengupdate dan menambah baru produk dari table produk. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan data baru dalam tabel transaksi pembelian produk. Nah, di sini tadi ada seperti yang di atas juga, kita berikan nama. Di sini ada create or replace trigger, tapi di sini bedanya kita berikan nama trigger TR data baru. Tapi masih sama baru, yang berbeda hanyalah kita yang awal mengotak-atik table produk, sedangkan yang ini kita mengotak-atik table transaksinya. Nah, di sini setiap kali kita masukkan data baru ke dalam table transaksi, trigger ini akan dieksekusi sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada badannya begin sampai end.
Untuk mengupdate nilai kolom stok produk dalam tabel produk, nilai stok produk dikurangkan dengan jumlah yang baru dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Di sini. Jumlah where ID produk sama dengan (2) new ID produk. Dari data baru dalam tabel transaksi. Nah, mari kita langsung coba saja. Kita running. Nah, lalu ada notifikasi seperti ini. Nah, baru di sini kita bukan lagi mencari tabel produk, tetapi kita menggunakan tabel transaksi. Nah, di sini sudah ada contohnya. ID transaksi, ID produk, jumlah, total, dan tanggal. Nah, kita akan masukkan mana yang akan kita transaksikan. Kita tinggal menambah ini, tambah. Di sini kita memilih ID produk. Tadi kan ada 2 ID produk, yaitu ada produk 1 dan produk 2. Di sini saya ingin memilih produk 2 dengan jumlah 5. Dengan totalnya tadi itu berapa ya? Kalau lupa tinggal klik tabel produk. Dengan jumlah totalnya itu 2000. Dan di sini kita menulis date-nya tapi dengan hari ini aja. Oke. Nah, setelah begini kita akan save klik ini yang hijau. Nah, di sini ada notifikasi commit successful. Lalu kita akan pergi memastikan gitu ya, produknya sudah ada yang ditransaksi. Nah, di sini ada yang kedua, kan tadi kan saya kan memilih ID produk yang kedua, yaitu berarti adanya pasta dengan harga 4.000. Yang tadinya stok produknya 100, saya transaksi 5 menjadi 95.000. Disinilah peran dari produk transaksi ini. Kembali lagi ke tabel transaksi, sudah seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke warung kita. Jika tadi untuk menambahkan tabel transaksi baru, berikutnya saya ingin menjelaskan untuk mengubah data pada tabel transaksi ya seperti ini. Jadi yang pertama sama saja seperti yang sebelumnya, create or replace trigger, TR data. Yang berbeda ini lagi yaitu ada tambahan ubah, lalu ada after update table transaksi. Jadi mengupdate stok produk dalam tabel produk setiap kali ada perubahan data dalam tabel transaksi. Ini mengupdate stok ya. Mari kita jalankan. Nah, ada notifikasi seperti ini lagi. Trigger, TR, data, ubah, komplit. Kita ke tabel transaksi lagi. Nah, di sini kan misalkan kita salah nih masukin transaksinya jangan 5 tapi 10 gitu. Jadi kita ubah di sini jumlahnya bukan 5 tapi kita ubah jumlahnya ke 10. Pada tanggal ini juga ke produk ID produknya 2. Nah, berikutnya kita seperti yang tadi yang sama seperti ini. Nah, di sini ada notif lagi commit successful. Lalu kita pergi lagi ke tabel produk. Apa benar kita yang sebelumnya kan 95 kita transaksi 5 doang. Lalu kita kan sudah mengubahnya menjadi transaksi 10. Seharusnya nanti menjadi 90. Jadi itu yang untuk mengubah itu menjadi 90. Seperti ini kegunaannya. Lalu yang terakhir yaitu untuk menghapus jejak pembelian di data transaksi. Jadi
untuk menghapus ini, misalkan maaf. Nah, untuk menghapus misalkan oh ya hari ini salah tanggal, lupa, seharusnya nggak ada data transaksi hari ini. Nah, kita menggunakan program ini untuk menghapus. Sama seperti yang awal, kita menggunakan delete. Di sini kita menggunakan old dan old. Kita jalankan. Nah, notifikasi seperti ini sudah ada. Lalu kita ke table transaksi. Seperti yang awal lagi, kita akan klik kiri, drag ke kanan, klik tanda silang merah ini, lalu klik yang ini. Nah, nanti dia akan ada notifikasi commit successful. Nah, untuk memastikan kalau ini sudah kehapus, berarti kan tadi kan sebelumnya 90. Jadi kalau ada yang salah, berarti data transaksinya keubah menjadi yang awal lagi dong. Jadi kita lihat ke table produk dan yap, dia berubah ke awal lagi, ke data awal. Seperti ini. Nah, tadi kan saya kan sudah menjelaskan yang table produk dan table transaksi. Sekarang apa sih gunanya table produk log? Nah, di sini gunanya table produk log itu yang saya sudah tadi jelaskan, yaitu library atau history dari transaksi, mau mengubah, mau menambah atau mendelete. Nah, dia ada di sini semua. Nah, di sini ada table product log. Nah, di sini sudah menjadi kegiatan yang tadi saya lakukan, yaitu ada tambah data, ada ciki tadi yang pertama, lalu kita ubah menjadi citos, lalu kita hapus datanya, citosnya, lalu kita ubah data pastanya di data transaksi, kita kurangi 5, lalu kita ubah data lagi, kita kurangi 10, lalu kita ubah data lagi, yaitu kita hapus data itu menjadi 100. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang trigger, yaitu dengan membuat contoh dari table produk, table transaksi, dan table produk log yang saya ketahui. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang bisa dapat dimengerti, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.